Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu sukacita bagi kita semua kalau sampai hari ini kita masih merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan renungan firman Tuhan dari hutan kota Palu, dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah 1000% Abraham adalah leluhur Israel. Abraham yang sebelumnya bernama Abram adalah leluhur atau nenek moyang orang Israel. Fakta Alkitab ini tidak bisa dibantah oleh pendapat atau argumen apapun. Abraham berarti bapa dari bangsa-bangsa dalam Kejadian 17 ayat yang kelima. Ayah Abraham bernama Terah. Memang tidak banyak pembahasan mengenai Terah dan apa agama Terah. Tetapi dijelaskan oleh Yosua dalam kitab Yosua pasal yang ke-24 ayat 2 bahwa dahulu Terah beribadah kepada Allah lain atau menyembah berhala. Allah ingin memberkati Abraham, tetapi Abraham harus keluar dari negerinya, dari lingkungan penyembahan berhala, dari rumah orang tuanya, baru Abraham diberkati oleh Tuhan. Terah dan anaknya Abraham berasal dari Ur Kasdim, Mesopotamia, yang saat ini kita kenal adalah Irak. Dari Ur Kasdim mereka berjalan ke Haran, dan akhirnya Terah mati di Haran dalam usia 205 tahun. Setelah Terah mati, Tuhan berfirman kepada Abraham supaya pergi dari negerinya dan dari keluarganya ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Di sana Abraham akan diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Abraham meresponi perintah itu. Dia bersama-sama istrinya Sarah dan kemenakannya yang bernama Lot berangkat dari Haran, dan sampailah mereka di Kanaan, negeri yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Babak baru kehidupan Abraham dimulai di Kanaan. Dengan pertolongan Tuhan, Abraham semakin diberkati Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan digenapi dalam kehidupannya. Abraham dan istrinya Sarah melahirkan Ishak, sang anak mujizat itu. Ishak dan istri Ribka melahirkan Yakub. Allah menampakkan diri kepada Yakub. Dijelaskan dalam Kejadian 35 ayat 9 sampai 10. Allah berfirman kepada Yakub bahwa mulai saat itu namanya tidak lagi Yakub, tetapi Israel. Allah sendiri yang menggantikan nama Yakub menjadi Israel, dan Abraham, Ishak serta Yakub
menjadi nenek moyang Israel, dikenal sampai saat ini, dan seterusnya. Mereka akan menjadi, bahkan tetap menjadi leluhur atau nenek moyang orang Israel. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, apa yang perlu kita pelajari dari Abraham? Yang pertama, yang perlu kita pelajari dari Abraham adalah ketaatannya kepada Tuhan. Ketaatan itu bisa dilihat dari saat Abraham menerima perintah Tuhan dan mengambil keputusan untuk keluar dari negerinya dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Waktu itu Abraham berumur 75 tahun, keluar dari Irak menuju Kanaan yang kita kenal Israel hari ini. Dalam usianya yang sudah lanjut, Abraham tetap taat. Perjalanan yang begitu jauh, Abraham taat, berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Ketaatan juga bisa kita lihat dari saat dia mempersembahkan anaknya Ishak, anak satu-satunya, anak perjanjian. Dia persembahkan kepada Tuhan di Gunung Moria atau Sion di Yerusalem, tempat bait suci ada saat ini. Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anak kesayangannya, anak satu-satunya, dan Abraham taat melakukannya. Padahal Abraham memperoleh Ishak dengan penuh pergumulan. Ishak lahir saat Abraham berumur 100 tahun dan Sarah istrinya berumur 90 tahun. Tetapi ketika anak yang dijanjikan itu lahir, Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan. Tetapi Abraham taat melakukannya. Dan saat Abraham hendak menyembelih Ishak, malaikat Tuhan mencegahnya. Dan karya Tuhan luar biasa. Tuhan menyediakan domba jantan sebagai pengganti dari Ishak yang akan dipersembahkan Abraham kepada Allah. Luar biasa. Kekasih Tuhan, pelajaran yang kedua dari Abraham adalah imannya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berjalan ke negeri yang jauh tanpa ada panduan, tanpa ada patokan, tapi dia beriman bahwa kalau Tuhan yang memerintahnya, maka Tuhan pasti menyertai langkah-langkahnya. Iman Abraham juga bisa kita lihat saat istrinya Sarah mandul dan sudah mati haid, sampai usia lanjut, belum punya keturunan. Tetapi dia tetap yakin dan percaya bahwa kalau Allah yang berjanji, maka Allah pasti menggenapinya. Dan terbukti, Ishak lahir dari seorang perempuan yang mandul dan sudah mati haid, yaitu Sarah. Pantaslah Abraham dikenal sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya, karena imannya yang sungguh-sungguh luar biasa. Kekasih Tuhan, pelajaran yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Abraham adalah hatinya yang besar untuk memperhatikan keselamatan dan kebaikan bagi orang lain. Kebesaran hatinya bisa dilihat saat Abraham mempersilahkan Lot kemenakannya untuk memilih lokasi yang menjadi wilayahnya, dan Lot memilih lembah Yordan yang banyak air. Bahkan firman Tuhan dalam Kejadian 13 ayat 10-11
lembah Yordan seperti taman Tuhan. Lot memilih berdiam di situ. Kebesaran hati Abraham juga bisa dilihat dari saat Abraham berdoa dan tawar-menawar dengan Tuhan sehubungan dengan pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Alkitab menjelaskan bahwa orang benar atau orang beriman di Sodom tidak mencapai 10 orang. Hanya Lot bersama keluarganya yang dijumpai hidup benar dan beriman kepada Tuhan. Abraham tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi ternyata orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan tidak mencapai 10 orang. Sodom dan Gomora akhirnya dihanguskan, dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya keluarga Lot, istrinya, dan kedua anak perempuan yang diselamatkan. Sekalipun pada akhirnya istri Lot menjadi tiang garam karena menoleh atau melihat ke belakang. Dan pada akhirnya Abraham meninggal dalam usia 175 tahun. Setelah Abraham meninggal, Allah memberkati anaknya Ishak. Allah meneruskan karyanya melalui Ishak dan keturunannya. Abraham dan keturunannya diberkati dan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Iman Abraham juga diwariskan sampai di zaman kita saat ini. Dan seterusnya orang akan mengenal Abraham sebagai bapa orang beriman, bapa orang percaya. Yang perlu kita pahami bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut untuk memiliki iman, memiliki kehidupan seperti Abraham, leluhur orang Israel. Kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua untuk tidak ragu lagi menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Salam dari hutan kota Palu. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.